Cara isolasi mandiri COVID-19 di rumah. Bukannya menurun angka kasus COVID-19 di Indonesia justru meningkat dan mengkhawatirkan. Para ahli epidemiologi pun mengatakan, kita belum sampai puncak pandemi tetapi masih menuju puncak. Seiring dengan banyaknya kasus yang terkonfirmasi, kapasitas rujukan pasien COVID-19 di beberapa wilayah terutama yang masuk zona merah seperti Jakarta dan Depok hampir penuh. Dalam menghadapi lonjakan pasien COVID-19, banyak masyarakat merasa bingung dan khawatir apa yang harus dilakukan jika dikonfirmasi positif COVID-19. Berikut adalah cara isolasi mandiri COVID-19 di rumah. Yang pertama, tetap berada di rumah. Pasien hanya boleh keluar rumah hanya untuk mendapat pertolongan medis. Pastikan pasien beristirahat dan minum air putih yang cukup. Konsumsi obat-obatan rekomendasi dokter secara rutin. 2. Pisahkan diri dari orang lain dan hewan peliharaan. Pilih ruangan yang jauh dari jangkauan orang lain dan hewan peliharaan yang berada di dalam rumah. Gunakan kamar mandi dan ruangan terpisah dengan orang lain. 3. Pantau gejala Anda. Segera cari perawatan medis darurat jika mengalami gejala seperti kesulitan bernafas, nyeri di dada, muncul gejala baru, ketidakmampuan untuk bangun atau tetap terjaga, bibir atau wajah kebiruan, atau hal lainnya yang mengganggu kesehatan tubuh Anda. 4. Lakukan konsultasi kesehatan secara online. Konsultasikan kesehatan secara online bersama dokter guna memperoleh tindakan medis lanjutan. Informasikan kondisi gejala COVID-19 secara rinci kepada dokter tersebut. 5. Gunakan masker di hidung dan mulut. Gunakan masker jika terpaksa harus berada di sekitar orang lain atau hewan peliharaan. Anda tidak perlu menggunakan masker jika sendirian di ruangan. Jika tidak memungkinkan menggunakan masker karena gangguan pernapasan, tutup batuk dan bersin Anda dan jaga jarak minimum 6 kaki atau kurang lebih 2 meter dari orang lain. 6. Ikuti tata cara batuk dan bersin. Tutupi batuk dan bersin Anda menggunakan tisu. Buanglah tisu bekas di tempat sampah berlapis. Segera cuci tangan setelah bersin. 7. Bersihkan tangan Anda sesering mungkin. Cuci tangan dengan sabun dan air minimal selama 20 detik. Jika tidak memungkinkan menggunakan sabun dan air, gunakan pembersih tangan yang setidaknya mengandung 60% alkohol. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum dicuci. 8. Hindari berbagai barang rumah tangga. Jangan berbagi piring, gelas minum, cangkir, peralatan makan, handuk, tempat tidur, atau barang pribadi lainnya dengan orang lain. Cuci barang-barang tersebut dengan sabun dan air sampai bersih. 9. Bersihkan semua permukaan yang sering disentuh. Gunakan sarung tangan sekali pakai. Bersihkan area atau benda dengan sabun dan air atau deterjen lain jika kotor. Kemudian, gunakan desinfektan rumah tangga. Jika pasien dapat membersihkan ruangannya sendiri, siapkan perlengkapan pembersih pribadi kepada pasien seperti tisu, handuk kertas, pembersih, dan disinfektan. 10. Cuci baju dan mengeringkan cucian. Jika baju pasien harus dicuci orang lain, jangan aduk cucian kotor. Kenakan sarung tangan sekali pakai saat menangani cucian kotor. Gunakan pengaturan air paling hangat, lepaskan sarung tangan dan segera cuci tangan setelah mencuci. Keringkan cucian dan jemur di bawah sinar matahari. Cuci tangan setelah menjemur pakaian, bersihkan dan disinfektan keranjang pakaian cuci tangan setelahnya. 11. Gunakan tempat sampah berlapis. Gunakan sarung tangan saat membuang sampah, cuci tangan setelahnya. Tempatkan semua sarung tangan sekali pakai, masker, dan barang terkontaminasi lainnya di tempat sampah berlapis. Jika memungkinkan, sediakan tempat sampah berjejer di dekat pasien. Dan yang terakhir, lacak kesehatan orang di sekitar pasien. Pengasuh atau orang yang berada satu rumah dengan pasien harus tetap berada di rumah dan memantau kesehatannya secara rutin. Setiap orang yang berada satu rumah dengan pasien harus melakukan karantina mandiri dan sebaiknya meninggalkan rumah 14 hari setelah kontak dekat terakhir dengan penderita atau 14 hari setelah penderita memenuhi kriteria untuk mengakhiri isolasi mandiri di rumah.
Sebaiknya orang yang tinggal satu rumah dengan pasien juga melakukan screening COVID-19 atau swab test untuk mendeteksi adanya potensi paparan COVID-19. Itulah beberapa cara isolasi mandiri COVID-19 di rumah. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like, klik subscribe, klik loncengnya, dan klik semua agar Anda mendapatkan info-info terbaru ke depannya. Anda pun bebas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.